Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'dhiman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang selalu menjawab doa-doa kita, zat yang selalu menolong kita saat kita punya masalah, zat yang selalu memberikan rasa sayang dan juga memberikan kita rahmat dan juga banyak rezeki kepada kita. Dan Allah berfirman dalam surat Ad-Duha, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu itu tidak pernah meninggalkanmu dan juga tidak pernah benci sama kamu. Menunjukkan betapa besar rahmat Allah kepada kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Jadi rahmat Allah itu lebih besar daripada murka Allah. Jika kita konvensikan dalam jumlah, apabila dosa kita itu 10, maka rahmat Allah itu 20. Jika dosa kita itu 30, rahmat Allah itu sampai 50 hingga 100 kali lipat. Jika dosa kita itu sebanyak seluas masjid ini, maka rahmat atau ampunan Allah itu seluas rumah sakit ini. Jika dosa kita itu sebanyak bumi ini, maka rahmat Allah itu seluas langit dan bumi. Menunjukkan betapa besar dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tak lupa kita selalu mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik sepanjang zaman, sepanjang sejarah adanya manusia. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu memikirkan umatnya, Nabi yang selalu memikirkan keselamatan bagi umatnya, Nabi yang selalu merindukan umatnya, Nabi yang selalu merindukan kita. Beliaulah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka celaka bagi orang-orang yang tidak mau kemudian untuk bersolawat kepada Rasulullah ketika nama beliau disebut. Suatu saat ketika Rasulullah itu naik ke atas mimbar, dan mimbar Rasulullah itu ada 3 tingkatan. Dan ketika itu malaikat Jibril mendoakan, "Wahai Rasulullah, katakanlah amin." Yaitu yang kepada siapa? Yang pertama, kepada orang yang saat itu ia mendapati bulan Ramadan. Namun ketika dia mendapati bulan Ramadan, dia belum mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua adalah orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya, ia dapat berbakti kepada bapak ibunya, namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka ia adalah orang yang celaka. Yang ketiga adalah orang yang ketika disebut nama Rasulullah, dia enggan untuk bersalawat kepadanya, maka ia adalah orang disebut orang-orang yang sombong, orang-orang yang celaka. Maka perbanyaklah kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa orang yang enggan untuk bersalawat kepada Rasulullah ketika disebut adalah orang-orang yang celaka? Maka kita akan sedikit membahas bersama-sama tentang hadis-hadis ini. Yang pertama adalah hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku." Maka satu hadis saja sudah cukup mengatakan bahwa orang yang tidak mau bersalawat kepada Rasulullah adalah orang yang celaka. Mengapa? Karena ia akan kehilangan kesempatan untuk dekat kepada Rasulullah di hari kiamat nanti. Berarti orang ini tidak mau untuk dekat dengan Rasulullah, maka ia adalah orang yang celaka, karena ia tidak dapat kemudian untuk bersama dengan Rasulullah di surga kelak. Yang kedua adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, setiap nabi itu memiliki doa mustajab, memiliki satu doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dan semua nabi itu telah menggunakannya ketika di dunia. Seperti Nabi Nuh itu mendoakan agar manusia itu dapat binasa ketika diterjang banjir, yaitu orang-orang yang kafir. Dan begitu pula nabi-nabi yang lainnya. Namun Nabi Muhammad menyimpan doa tersebut untuk menyelamatkan kita di hari kiamat nanti. Bahasa lainnya adalah memberikan syafaat bagi kita umatnya. Maka celakalah bagi orang-orang yang tidak mau mendapatkan syafaat tersebut. Maka dari itulah kita harus terus bersalawat kepada Rasulullah. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Bahkan Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Rasulullah.
Nah, kita siapa Bapak Ibu? Kita adalah orang-orang yang lemah, yang butuh kepada syafaat Rasulullah. Maka jangan pernah meninggalkan jangan pernah melewatkan satu hari tanpa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Yang selanjutnya Allah berfirman dalam surat At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya sungguh telah datang rasul di antara kalian, yaitu Rasulullah. Berat terasa olehnya penderitaan yang kalian rasakan. Jadi Rasulullah itu merasakan penderitaan yang kita rasakan, Bapak Ibu. Beliau sangat merasakan apa yang kita rasakan ini. Ingat ketika beliau di Taif, beliau menyerukan Islam di sana, kemudian justru malah beliau dilempari batu, dicemooh, dimaki-maki oleh orang-orang sana. Namun apakah beliau membalas? Beliau malah mendoakan semoga orang-orang Taif itu bisa menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan sangat menginginkan keselamatan bagi kalian. Beliau selalu mengatakan, ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku, bagaimana nasib umatku nanti ya Allah kelak di hari kiamat. Beliau benar-benar memikirkan kita, sangat merindukan dan mengasihi sayang kepada kita. Nah, Rasulullah itu sangat mencintai kita, maka kita harus membalas cinta beliau dengan mengikuti beliau dan terus bersalawat kepada Rasulullah SAW. Hadis yang terakhir adalah suatu saat ada seseorang yang datang kepada Rasulullah dan beliau bertanya, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Dan Rasulullah tidak menjawab kapan hari kiamat itu, namun beliau menjawab, apa yang telah kamu siapkan untuk hari kiamat tersebut? Rasulullah tidak menyebutkan kapan hari kiamat, karena Rasulullah tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Maka beliau bertanya, apa yang telah kamu siapkan untuk hari kiamat tersebut? Maka orang itu menjawab, aku tidak mempersiapkan dengan banyaknya amalan, banyaknya sholat, tidak pula dengan puasa, tidak pula dengan zakat. Namun yang aku siapkan adalah aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Maka ini saja cukup untuk mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan surga Allah. Maka kita harus benar-benar mencintai dan terus bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah, jika kalian tanyakan siapa orang yang paling lama, siapa orang yang paling merindukan Rasulullah dalam perjalanan hidupnya, ia adalah Salman Al-Farisi. Ia adalah sahabat dari negeri Persia. Nah, Persia dalam bahasa Arab itu Al-Farisi. Maka Al-Farisi dinisbatkan kepada nama Salman sehingga namanya adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah seorang dari negeri Persia, dari keluarga yang taat beragama, menyembah api, Bapak Ibu. Nah, ia sangat disayangi oleh bapaknya sehingga tidak diizinkannya untuk keluar rumah sejak saat hari itu. Namun suatu saat ia mendengar kabar tentang gereja, yaitu umat Kristen dan Nasrani. Nah, bapaknya ini mengetahui ia mengetahui tentang agama Kristen. Maka saat itu bapaknya langsung marah besar dan mengurung Salman di kamarnya, takut karena Salman akan berpindah agama. Nah, namun karena Salman ini mendengar akan adanya Nabi akhir zaman, maka ia memutuskan untuk kabur dari rumah dan menuju ke negeri Arab. Nah, panjang ceritanya sehingga Salman dipertemukan oleh seorang pendeta, dan pendeta itu mengatakan, ikutlah bersamaku wahai Salman dan mengabdilah padaku untuk mendalami agama Nasrani. Nah, setelah Salman lama bersama pendeta tersebut, maka tibalah ajal sang pendeta. Maka ketika itu Salman bertanya pada sang pendeta, wahai pendeta, katakan padaku, siapakah pendeta yang harus aku ikuti setelah kepergian dirimu? Maka sang pendeta menyebutkan Fulan di negeri Fulan. Maka ternyata Bapak Ibu, pendeta ini adalah orang yang buruk. Mengapa? Karena sang pendeta ini mengutus orang-orang untuk bersedekah. Namun ternyata uang itu sang pendeta itu menyimpan uang tersebut untuk ia foya-foya, Bapak Ibu. Maka ini adalah orang yang buruk ternyata. Maka Salman pun berpindah kepada pendeta yang lain. Nah, akhirnya pendeta kedua ini adalah orang yang baik, Bapak Ibu. Ia belajar banyak
agama kepada pendeta tersebut. Sampailah pendeta tersebut menjelang ajalnya, maka Salman kembali bertanya, siapa pendeta yang dapat ia ikuti dan juga ia jalani. Maka Salman Al-Farisi berguru kepada 4 pendeta, dan pendeta terakhir ketika menjelang wafatnya, pendeta ini berkata kepada Salman, Salman, aku tidak mengenal lagi siapa pendeta agama ini yang masih berpegang teguh pada agama Nasrani. Namun jangan khawatir, ini adalah ini adalah zaman di mana diutusnya Nabi akhiruz zaman, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Salman sangat bergembira dan juga segera untuk menemui sang Nabi itu di tanah Arab. Singkat kemudian, sang pendeta sebelum wafatnya, ia mengatakan pada Salman, ingatlah dariku 3 pertanda Nabi tersebut. Yang pertama, Nabi tersebut tidak makan dari harta sedekah. Yang kedua, Nabi tersebut mau makan dari hadiah. Dan yang ketiga, setiap Nabi itu memiliki tanda nubuah, tanda kenabian. Dan di Rasulullah itu, ia memiliki cap tanda di tubuhnya yang dikelilingi oleh rambut, dan itu adalah seperti gumpalan daging yang dimiliki oleh Rasulullah. Nah, maka Salman pergi ke tanah Arab dengan 3 pertanda ini. Nah, ketika Salman menemukan Rasulullah, maka ia tidak langsung kemudian menemuinya. Ia memastikan 3 tanda tersebut. Yang pertama adalah Nabi tersebut tidak makan sedekah. Maka Salman ketika itu membawakan kurma dan mengatakan, wahai Rasulullah, makanlah ini adalah sedekah. Nah, kemudian Salman pun melarikan diri ataupun bersembunyi untuk memastikan ternyata Rasulullah tidak makan kurma tersebut. Mengapa? Karena Salman berkata bahwa ini adalah sedekah untukmu. Maka Rasulullah tidak memakannya. Maka benarlah tanda pertama, yaitu tidak makan harta sedekah. Yang kedua, selanjutnya Salman membawakan kembali kurma, dan Salman berkata, ambillah ini adalah hadiah dariku untukmu wahai Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah memakan kurma tersebut dan membagi kepada para sahabat. Maka lengkaplah 2 tanda tersebut, yaitu pertama, tidak makan sedekah, namun makan dari harta hadiah. Yang ketiga, Rasulullah itu memiliki tanda nubuah. Ketika itu Salman ingin mengetahui apakah beliau ini punya tanda tersebut. Maka tatkala sudah diketemukan, maka lengkaplah 3 tanda ini. Yang pertama, Nabi tidak makan sedekah, namun Nabi makan dari harta hadiah, dan juga Nabi itu memiliki tanda nubuah di badan Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang yang unik Bapak Ibu. Mengapa? Kita belum pernah melihat Rasulullah, belum pernah bertemu, belum pernah melihat wajahnya. Namun bagaimana bisa kita belum pernah melihat tapi kita yakin adanya Rasulullah? Nah, disinilah letak perbedaan kita dengan orang-orang kafir. Tandanya yaitu orang Muslim percaya dulu baru akan lihat. Namun orang kafir lihat dulu baru mau percaya. Tandanya seperti ini. Jika kita katakan kepada orang kafir, misalkan dia adalah orang Kristen, wahai orang Kristen, masuklah Islam bersamaku. Maka dia pasti menjawab, tunjukkan padaku dulu kalau ada surga, baru aku mau beriman. Namun kita belum pernah melihat surga, belum pernah lihat Nabi, belum pernah lihat malaikat. Tapi kenapa kita bisa percaya bahwa itu semua ada? Itulah tandanya bahwa kita itu percaya baru akan lihat. Namun orang kafir mau lihat dulu baru mau percaya. Dan jika kita semua percaya, kita semua sepakat bahwa Allah itu ada, surga itu ada, Rasulullah itu mencintai umatnya, maka yakinlah jenengan-jenengan semua pasti akan melihat surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, cinta kita kepada Rasulullah ini harus kita buktikan. Tidak bisa kemudian kita mengatakan cinta kepada Rasulullah namun tidak ada bukti kita kepada Rasulullah. Bukti itu adalah kita mau mengimani dan beribadah sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan juga kita harus terus bersolawat kepada baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah pengantar
untuk kita melanjutkan kajian inti kita. Kajian inti kita itu adalah tentang bulan Ramadan. Dari hadis yang di awal tadi, kita mendapati bahwa orang yang celaka itu adalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, namun belum diampuni. Mengapa? Karena banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Misalnya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Nah, seorang kita minimal berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan, dosa-dosa kita itu udah diampuni, belum dengan amalan-amalan yang lainnya. Maka pantaslah kita dikatakan orang yang celaka jika kita belum diampuni di bulan Ramadan. Hadis yang lain, hadis selanjutnya adalah tentang salat tarawih. Barang siapa yang salat tarawih karena iman dan mengharap pahala, maka akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Dan begitu banyak keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Nah, sebelum itu kita hari ini sudah masuk ke hari keberapa Bapak Ibu? 6. Nah, 6 adalah bagi kita yang ikut pemerintah. Kalau yang Muhammadiyah berarti 7 nggih. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa kita itu berselisih hari? Berarti kan kita 29 hari, yang ikut Muhammadiyah berarti 30 hari. Nah, ini bagaimana pahalanya? Maka jangan khawatir, karena Rasulullah itu telah menjanjikan bahwa orang yang puasanya 29 hari ataupun 30 hari itu pahalanya sama Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah itu bahkan di zaman Rasulullah Ramadan itu seringnya 29 hari. Maka janganlah kita bertengkar tentang perselisihan ini. Bagi yang 29 hari benar, 30 hari benar. Yang salah adalah yang tidak mau puasa. Itulah orang-orang yang keliru karena ia tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Nah, setelah kita menentukan awal bulan Ramadan, yang kita kerjakan adalah sahur. Nah, Bapak Ibu, kapan batas terakhir kita untuk sahur? Batas terakhir kita sahur adalah ketika masuk waktu fajar. Karena Allah berfirman, makan dan minumlah hatta yatabayyan lakumul khaitul abyad. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian fajar subuh. Jadi ketika imsak itu kan 10 menit sebelum subuh, sebelum adzan subuh. Maka 10 menit itu sebenarnya kita masih boleh untuk makan. Namun sebagai hati-hati bagi kita bahwa sebentar lagi sudah masuk subuh. Maka sebenarnya kita masih boleh makan ketika imsak. Kapan terakhir kita tidak boleh makan? Ketika adzan subuh, yaitu ketika sudah masuk waktu fajar. Maka saat itulah kita harus berhenti untuk makan dan minum.